Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Dan hari ini kita kedatangan satu buah produk lagi nih dari Irfan, seri Air Mini. Nah, sebetulnya kalau ngomongin mini dari Irfan tuh udah pernah ada juga ya produknya yang seri Irfan Free Mini. Tapi berhubung ini udah pernah kita review, kita bakalan lebih fokus ke yang Air Mininya ya. Seperti apa ya kira-kira kualitasnya, mengingat harga keduanya ini adalah termasuk di kelas budget. Kita langsung masuk aja ke video. Pertama, seperti biasa kita lihat packagingnya dulu nih. Jadi kalau produk luaran lama kayak si Irfan Free Mini atau si Irfan Air 2 ANC, dia tuh kelihatan kemasannya tuh lebih lebih minimalis aja gitu. Lain halnya dengan keluaran yang lebih baru seperti Irfan RS yang kemarin di review Bro Alit, Irfan Free 2 yang kemarin di review Bro Dani, dan juga Irfan Air Mini ini kerasa lebih fresh aja gitu dengan adanya two-tone aksen putih kuning di bagian luar packagingnya. Tapi kalau di dalamnya masih sama-sama aja sih. Mulai dari charging case beserta earbuds-nya, charging cable-nya, extra ear tips, cotton buds Q-tips buat bersihin ear tips-nya, dan tentu dapat user manualnya juga nih. Terus kalau soal harga, Irfan Air Mini ini misalnya gue cek di Tokopedia official store-nya Irfan, itu tuh dibanderol di 399.000. Teman-teman Kerehore udah pada senyum-senyum nih ya, seneng pasti kayaknya. Belum lagi dengan harga segitu, kalian dapat garansinya 1 tahun dan dapat bonus juga charger adaptor khusus untuk voltase yang sesuai dengan si produk ini. Dan menurut gue itu value tambahan yang sangat menarik ya, mengingat produk-produk brand sebelah itu biasanya hanya ngasih garansi sekitar 6 bulan. Meskipun gue pribadi nggak tahu ya untuk klaim garansinya akan seperti apa. Oke. Sekarang kita bahas dari soal build desainnya dulu deh. Dari segi desain dia mirip banget ya sama TWS-TWS pada umumnya. Case berbentuk bulat oval gini dengan finishing black matte, terbuat dari plastik yang sayangnya nih agak suka kerasa licin sih kalau di tangan gua. Tapi bagusnya dia nggak yang jadi kayak fingerprint magnet gitu sih, meskipun dipegang-pegang dia karena finishingnya seperti ini bakal aman dari jejak sidik jari. Kemudian di bagian atasnya nih ada logo Irfannya, terus LED indikator dan port charging Type-C-nya nih ada di sisi kanan badannya. Posisi yang menurut gue agak sedikit aneh ya, mengingat si Irfan Air Mini ini nggak punya fitur wireless charging, tapi dia memindahkan port yang biasanya di belakang ke samping sebelah kanan. Kalau bobotnya sendiri, dia earbuds-nya di 4,4 gram dengan total di sekitar 38 gram. Dan dari segi dimensinya dia cukup kecil ya, jadi enak nih untuk dibawa-bawa. Meskipun dari segi ketebalan dia masih kerasa agak sedikit bulky ya, jadi kalau teman-teman masukin si case-nya ke saku bakal agak tetap timbul. Di bagian engsel dia sebenarnya nggak ada penahannya ya, tapi karena dia tipe yang ngebuka ke atas seperti ini, jadi ketika terbalik pun dia nggak yang terlalu gampang ketutup. Dan kalau kita goyang, masih ada sedikit bunyi yang sayangnya dari segi safety-nya pun kadang dia sedikit mengubah posisi earbuds di dalam charging case. Jadi sekali waktu gue pernah menemukan setelah gue pakai, gue simpan di dalam tas, kemudian terguncang, si Bluetooth-nya tuh tiba-tiba nyambung ke smartphone gue dan tanpa disadari baterainya terus sampai habis. Kita beralih ke earbuds-nya. Untuk earbuds-nya sendiri ini modelnya in-ear dengan tangkai ya, yang panjangnya ini terbilang sedang ya, jadi pas di ujung cuping telinga. Untuk housingnya bulat oval seperti ini, mirip AirPods Pro dengan two-tone faceplate di luarnya. Yang glossy ini area touch sensor, dan yang matte ini untuk branding bertuliskan Irfan. Untuk panjang nozzle-nya juga cukup ya, jadi nggak yang kepanjangan maupun kependekan, dengan silikon ear tips yang bentuknya oval seperti ini. Selain itu, dia juga udah dilengkapi IPX7 fully sweat and water resistant, jadi bakal aman nih buat dipakai olahraga. Kenapa gue bilang aman nih? Karena selain tadi IPX7-nya, dari segi fit and comfort-nya juga surprisingly ini cukup baik ya. Dalam artian kalau gue pakai tuh dia menciptakan passive noise isolation yang baik tanpa menciptakan vacuum sensation di dalam kanal telinga. Selain itu, posisi earbuds-nya juga duduk di dalam telinga dan ear tips-nya masuk ke kanal telinga, jadi bikin gripnya nih nggak gampang lepas. Dan karena bobotnya yang ringan juga dipakai lama nggak bakal bikin pegel. Dan kalau di deskripsi produk sih memang si Irfan Air Mini ini dibilangnya secure and ergonomic fit ya. Dan menurut gue dia cukup sesuai sih dengan klaimnya. Cuma perlu diingat sekali lagi kalau ngomongin soal fitting itu kan personal banget. Di telinga gue ini terasa nyaman dan ngegrip, tapi kalau di telinga teman-teman mungkin ada yang berbeda ukuran, bisa jadi berbeda hasilnya. Kemudian kalau untuk playback controlnya juga udah lengkap, mulai dari single tap untuk volume control, double tap untuk play pause,
pause, triple tap untuk voice assistant atau mengganti gaming mode, dan untuk next previous tracknya bisa diakses melalui tap and hold gesture. Yang mana kalau dari segi respon si sensornya ini gue bisa bilang cukup baik ya. Dia menerima setiap perintah dengan akurat. Cuma kalau untuk sensitivitasnya ini kadang suka agak miss. Jadi misalnya gue pengen double tap gitu ya, dia tiba-tiba hanya menerima sinyalnya tuh single tap. Atau pengen triple tap itu cuma keterimanya 2 tap gitu. Yang sebetulnya nggak terlalu jadi masalah juga ya. Setelah pembiasaan sekitar 1 mingguan, jadi gue lebih tahu posisi mana yang lebih precise, itu bakal aman-aman aja. Dan sisi baik lainnya adalah ketika digunakan untuk rebahan, nempel ke bantal, itu si sensornya tidak akan aktif. Nice. Fitur lain yang dimiliki Earphone Air Mini ini katanya dia mengklaim punya mikrofon yang bagus nih, dengan teknologi Enhanced to Microphone AI Algorithm for Clarity Call. Bedeh, katanya sih gitu. Yang mana untuk kualitas suaranya sendiri adalah seperti yang teman-teman sedang dengarkan saat ini. Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Earphone Air Mini dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara mikrofon Earphone Air Mini dalam kondisi ramai. Kita menggunakan speaker di volume yang cukup tinggi dengan background traffic ambient, dan kurang lebih suaranya seperti yang teman-teman dengarkan sekarang. Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Earphone Air Mini dalam kondisi ramai. Nah, itu dia kurang lebih hasil suara dari mikrofon Earphone Air Mini ini. Dan barusan kalau dari hasil recordingnya sih ya, suara terdengar cukup natural, dan tapi agak sedikit jadi lebih ngebas kalau di telinga gua. Dan untuk filtering ambience-nya menggunakan si AI teknologi something itu bisa dibilang cukup efektif ya. Tapi kalau dibandingkan dengan TWS-TWS lain yang memiliki fitur seperti ENC atau kasih visi, menurut gue ini masih di bawah itu sih untuk blocking noise ambient-nya. Nah, terlebih lagi ketika digunakan untuk real test menggunakan WhatsApp call, waktu itu gue teleponan sama si Bro Dani, di awal angkat telepon tuh dia langsung ngeh kalau suara gue agak sedikit berbeda, which is dia menyadari kalau gue menggunakan TWS. Tapi overall menurut dia sudah cukup baik, meskipun suara di sekitar gue masih ada yang sedikit masuk, tapi baiknya untuk dari segi harga di 400.000, 399.000 ini sudah cukup baik. Nice. Kalau ngomongin soal baterai, gue nggak nemu sih ini kapasitasnya berapa, tapi diklaimnya playtime earbuds-nya tuh di sekitar 5 jam dengan tambahan 20 jam dari charging case-nya. Nah, kalau dari hasil pengetesan gue di iPhone menggunakan Apple Music, formatnya yang lossless, kemudian volumenya di sekitar 50%, dalam 3 jam ini habis sekitar 50-an%, sementara draining beneran sampai habisnya tuh di 5,5 jam. Jadi lumayan tuh, dapat bonus 30 menit. Dan kalau untuk charging time-nya sendiri, ini dia nggak dijelasin ya punya fitur apa, tapi dari hasil pengetesan gua, dalam waktu 30 menit dia sudah terisi 80%. Which is kalau dikonversikan ke waktu, kurang lebih tuh sekitar 3 jam kali ya. Plus kalau untuk fullnya, dia di sekitar 1 jam 15 menit. Oke. Sekarang kita masuk ke koneksinya nih. Earphone Air Mini ini menggunakan versi Bluetooth 5.2 dengan chipset BES2500 UI. Kemudian untuk audio codecnya dia memiliki SBC dan AAC saja. Cukup disayangkan sih mengingat TWS-TWS budget sekarang udah mulai banyak ya yang main di aptX Adaptive dan juga Snapdragon Sound. Sementara dia hanya memiliki SBC dan AAC. Kalau untuk jarak koneksi kurang lebih di sekitar 10 meteran. Gua pindah 2 kamar masih aman-aman aja, naik turun tangga masih aman-aman aja. Kemudian kalau untuk single mode dia udah bisa ya dua-duanya, baik yang kanan doang maupun yang kiri doang. Plus untuk transisinya masih ada sedikit jeda tapi nggak yang terlalu mengganggu. Sementara kalau untuk pairing ke device yang baru, ini cara kerjanya kalian masih harus mengeluarkan earbuds dari case-nya ya, kemudian cari di Bluetooth setting, kemudian pairing. Nah, sekali waktu gue pernah tuh mengalami masalah koneksi, bukan dari segi putus-putus atau enggaknya ya, karena dengan Bluetooth 5.2-nya tadi menurut gue ini udah sangat stabil koneksinya. Melainkan masalahnya adalah dari segi koneksi earbuds kanan ataupun kiri. Waktu itu yang kanan kalau nggak salah. Jadi yang kanan doang yang nyala dan nyambung, sementara yang kiri itu terus cuma klip-klip doang, kayak nyari koneksi untuk di pairing. Nah, waktu itu untungnya kita coba hard reset, yang caranya adalah dengan membuka si charging case-nya, kemudian menekan di area touch sensor selama kurang lebih 10-15 detik sampai LED indikator di si earbuds-nya ini menyala kelap-kelip. Berarti itu tandanya udah beres untuk reset connection-nya, kalian tinggal pair ulang aja.
Kemudian kalau untuk latensinya, delay masih cukup kerasa sih ya, tapi buat di kuping gue ini udah kerasa minim banget di device iPhone. Untuk pemakaian sehari-hari buat sosial media, kemudian nontonin YouTube, ini udah sangat nyaman untuk gue pribadi. Belum lagi ditambah dengan gaming mode-nya yang katanya bisa menurunkan hingga di bawah 100 milisecond. Kita lihat aja kali ya untuk latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, sekarang kita bahas nih untuk kualitas suaranya. Memiliki 8mm composite dynamic driver di setiap earbuds-nya yang diklaim juga dia memiliki super bass. Dan suara yang dihasilkan ini surprisingly enak sih ya, sesuai dengan brand earphone telinga yang menyenangkan ya. Gue senang menggunakan si earphone Air Mini ini. Jadi di bagian low frekuensinya sesuai dengan klaim ya, untuk super bassnya dia kerasanya bulat dan deep. Kemudian karakter bassnya ini garing, yang mana itu gue suka. Tapi mungkin di beberapa kuping buat teman-teman yang penyuka bass head mungkin ya ini bakal kerasa agak terlalu kering sih, yang mana jadi kerasa pedes terutama di instrumen drum. Kemudian untuk detail dan clarity-nya juga udah cukup dapet ya, meskipun untuk bagian kontrol terutama kalau di volume tinggi ini kadang masih agak sedikit beleberan sih ke bagian mids dan high-nya. Dan yang gue notice di beberapa instrumen gitar bass di beberapa genre musik itu bodinya tuh kurang tebel, jadi misalnya ada bass di bass betot atau bass slapping gitu ya, jadi kurang kerasa, kurang kedenger tebel aja gitu rasa si bassnya tuh. Dan sayangnya kalau untuk bagian sub, meskipun dia tadi kerasa deep tapi nggak yang kerasa rumblingnya. Lain halnya di bagian mids, ini yang gue suka banget sih, terutama instrumennya yang kerasa banget clear dan detailnya untuk di harga segini nih. Jadi misalkan ada instrumen gitar gitu ya lagi genjreng itu kerasa banget renyah dan cukup terdengar di setiap senarnya tuh seperti apa, dan ya enak aja gitu untuk di bagian instrumen midsnya. Sayangnya untuk vokal nih ya, terutama vokal cowok, dia kerasa agak kurang lepas gitu sih dibandingkan yang vokalis cewek. Meskipun kalau secara karakter untuk vokalnya dia terdengar natural ya dan cukup relaxing kalau di telinga gue. Kemudian di bagian treble-nya juga dia kerasa cukup presence dengan karakternya yang garing juga nih. Selain itu untuk sparks dan shimmernya juga dapet yang dengan porsi yang pas gitu, nggak yang berlebihan, nggak juga yang kerasa kurang gitu. Micro detailnya juga dapet. Tapi tentu dengan karakter treble yang agak garing nih di volume tinggi bakal kerasa agak sedikit nusuk. Overall kalau dari karakter gue suka sih ya, ditambah lagi didukung dengan adanya teknikalitas yang baik. Jadi mulai dari soundstage-nya yang kerasa lebar dan lebih dalam, meskipun tetap nggak tembus di level mid-range ya, masih di kelas budget 300-400 ribuan, tapi ini kerasa sih lebih lega dibandingkan kompetitor di kelas harganya. Selain itu dari segi sound imaging juga ini gue suka ya, kerasa banget akurat gitu, pinpoint lokasi yang di depan, samping kanan, kiri, dekat jauhnya gitu. Tapi yang gue sayangkan adalah separasinya, terutama di lagu-lagu jazz, kemudian instrumen yang banyak seperti orkestra. Itu separasinya jadi agak kerasa berkurang ketika instrumennya banyak dan mengurangi sound imagingnya juga, jadi kerasa agak numpuk aja gitu rasanya. Yang gue notice sih utamanya di bagian treble ya. Jadi misalnya ada snare drum lagi digebokin terus, kemudian ada suara tamborin atau maracas, itu tuh kayak nggak kerasa terpisah aja sih antara keduanya. Tapi tetap ya nggak sampai level ganggu ya untuk kelemahan di separasinya. Masih cukup baik untuk di kelas harganya, tapi tidak sebanding dengan kelebihan di soundstage dan sound imagingnya. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit
just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet inside. Made a love potion for you. Oke, itu dia tadi sound sample dari Irfan Ermini ini. Dan kalau disimpulkan nih ya, produk 399.000, udah punya IPX7, baterai sekitar 5 jam, kemudian suaranya enak, dapat garansi 1 tahun dan bonus charger adaptor. Ya tentunya gue bisa banget ya ngerekomendasiin si Irfan Ermini ini. Tapi gimana nih Bang, misalnya dibandingkan dengan yang Irfan Free Mini yang dulu pernah dibahas sama si Bro Dani? Balik lagi ke selera sih, gue cuma bisa bilang gitu. Karena untuk karakternya, si Irfan ini kerasa lebih ngebas ya dibandingkan yang si Irfan Ermini yang baru gue review sekarang. Dan kalau dari segi harga, mereka cuma beda 20 ribuan. Yang satu model kacang, yang satu model tangkai. Intinya sih, di antara kedua ini, dua-duanya udah rekomen. Cuma tinggal sesuaikan aja ke kebutuhan dan selera kalian. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.